Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan juga menyimak siaran kami, semoga kabar Anda di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada di waktu sahur. Kembali kami hadir di waktu sahur Anda, menemani waktu sahur Anda, ataupun Anda para ibu-ibunya yang masih memasak di dapur, jadi sambil memasak, mencicipi masakannya, menyiapkan untuk seluruh keluarganya sambil mendengarkan siaran Rasil. Kali ini sahur bersama tokoh kami hadir dengan edisi khusus Dewan Syariah. Dewan Syariah Rasil, sebagaimana kita ketahui ada beberapa asatid yang membina para kru dan juga selalu memberikan nasihat-nasihatnya kepada semua yang ada di Rasil gitu ya, dari mulai manajernya dan juga seluruh operasionalnya. Jadi kita membentuk ada Dewan Syariah dan salah satu anggota Dewan Syariahnya adalah Ustadz Abul Hidayat Seroji. Narasumber rutin kita ada di acara Tausiah pagi dan juga beliau sebagai narasumber untuk taubat bahasa Jawa. Kami telah bersama beliau, Ustadz Abul Hidayat Seroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, kalau malam sehat. Ini di awal-awal Ramadan ini sudah masuk, mau hari yang 2 digit, udah masuk 2 digit nih istilahnya Pak Ustadz ya. Apa itu 2 digit? Sebelumnya kan kalau sudah masuk ke 10, 11 itu udah 2 digit gitu. Iya, Kalau iya. masih 1 digit, biasanya barisan-barisan di transisi, masjid itu masih penuh. Makin digitnya nambah itu makin maju. maju. Nggak tahu maju itu harus lebih Maju maju, ini malah softnya. maju softnya. Tapi Ustadz di awal Ramadan ini masih semangat ibadahnya Pak Ustadz ya? Insya Allah, ya kita memang harus berjuang lah. Semangat, tidak semangat, harus semangat. Ustadz merasa nggak sih kalau misalkan, oh saya ini figur seorang dai, seorang guru, saya pasti diperhatikan sama jamaah di masjid, terus diperhatikan oleh keluarga di rumah, diperhatikan juga oleh masyarakat, wah Ustadz ini. Jadi setiap tingkah laku, ibadah, itu bagaimana perasaannya Pak Ustadz? Ya sebenarnya malu sih disebut tokoh, itu malu. Mungkin walaupun memang batasannya mana juga nggak tahu. Memang ya harus merasa bahwa kita ini kalau bisa menjadi contoh di keluarga, apalagi di masyarakat. Tapi merasa jadi tokoh, jadi figur rasanya malu karena mungkin kalibernya mungkin tidak seperti orang-orang yang hebat itu. Ya sudah banyak nasihat dan juga kajian-kajian disampaikan oleh Ustadz Abul Hidayat di acara rutinnya di Rasil. Namun kali ini kita akan lebih menggali cerita-cerita beliau yang mudah-mudahan menginspirasi Anda, ikhwan akhwat. Beliau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, dan juga sebagai hamba Allah tentunya Pak Ustadz. Iya, insya Allah mudah-mudahan hamba Allah yang soleh. Amin. Hamba Allah yang soleh, amin. Ustadz, sebelum kita ke cerita-cerita Pak Ustadz melihat fenomena Ramadan di tahun ini, setiap tahun, setiap zaman, itu kan suka berbeda-beda nih Pak Ustadz. Sekarang aja nuansanya beda Ramadan kali ini. Yang Ustadz lihat, nuansa apa sih di kaum muslimin ini yang berbeda? Kalau saya melihat secara keseluruhan, jadi teringat dengan sebuah ayat yang juga sering saya sampaikan, di mana orang-orang musuh-musuh Islam itu ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dari muka bumi, tapi Allah ingin menghidupkan, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dan ini makin nyata sekarang. Walaupun ini dalam perjalanan yang panjang, sejarah di mana
agama Allah itu pasti dimenangkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Coba kita urut. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang pertama menerima syariat, dihadang dengan umatnya, dengan kaumnya. Bisa dibayangkan, ratusan tahun beliau berjuang dengan air mata, dengan cacian, dengan bulian macam-macam. Maksudnya sebenarnya kalau dilihat dari segi zahir, mungkin habis itu syariat yang dibawa oleh Nabi. Sampai Allah sendiri turun tangan, menenggelamkan mereka. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah dari zaman Nabi-Nabi sebenarnya itu sama. Tidak akan bisa dikalahkan dan pasti akan dihidupkan. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, musuhnya juga tidak tanggung-tanggung. Namrud, seorang raja yang kuasa, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Nabi pernah ditangkap, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Saya kira cuma Nabi Ibrahim ya yang dibakar hidup-hidup. Kalau secara zahir mungkin sudah habis syariat yang dibawa. Tapi ternyata ya mudah bagi Allah untuk menolong. Karena Nabi Ibrahim itu ditolong, memang utusan Allah, Allah juga menjadi urusannya. Kalau hanya dibakar bagi Allah mudah, api itu panas. Tapi kalau panasnya dihilangkan oleh yang menciptakan api, dinginlah. Nah, ternyata justru Namrud sendiri mati. Oleh apa? Bukan oleh panah, bukan oleh tombak, bukan oleh tentara. Oleh tentara Allah yang nyamuk yang kecil. Kenapa? Karena Allah ingin menghidupkan cahayanya. Allah ingin menghidupkan agamanya. Di zaman Nabi Musa, ini lebih tragis lagi. Belum lahir saja sudah dihadang oleh tentara. Senjata terhunus untuk apa? Ngadangi, atau bahasa Indonesia itu apa ngadangi? Menyambut lahirnya seorang laki-laki. Kalau laki-laki, dia dibunuh dari kalangan Bani Israel. Baru belum lahir aja sudah dihadapkan dengan tentara Firaun yang punya kekuasaan luar biasa. Diantisipasi. Iya. Udah ada tindakan preventif dari Firaun. Luar biasa itu. Kenapa? Karena Musa membawa cahaya Allah dan Firaun ingin memadamkan cahaya Allah, tidak suka dengan tauhid, merasa dirinya paling hebat. Disitulah Nabi Musa pembawa risalah itu lahir. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan rencana Allah yang berjalan. Mudah bagi Allah menyelamatkan bayi. Walaupun ikhtiarnya harus dihanyutkan ke sungai. Allah berikan ilham kepada ibundanya supaya dihanyutkan di sungai. Dan aneh ini mengalirnya masuk ke dayang-dayang istana. Aisyah istri Firaun yang ternyata sudah beriman kepada Allah. Dan ini pun ketahuan sama Firaun. Ini rupanya bayi laki-laki yang diramalkan akan menghancurkan kerajaanku. Ini harus dibunuh. Tapi Allah mudah sekali melindungi kekejaman Firaun dengan air mata istrinya. Nah ini memang juga laki-laki ini kalau sudah menghadapi air mata istri yang dicintai itu repot juga. Kumis bisa setebal lengan, tapi kalau istrinya sudah merajuk, menangis, sudah kempes itu kumis. Hanya dengan air mata dilindungi Musa alaihissalam. Bahkan dibesarkan dalam fasilitas istana raja. Sehingga menjadi dewasa. Ternyata ini menjadi rival. Bukan kerajaan yang akan dijadikan target sasarannya. Bukan kursi. Nabi Musa tidak ingin ambisi jadi raja. Tapi karena masalah tauhid, la ilaha illallah. Musa tidak punya tentara. Hanya umatnya berapa orang dikejar-kejar kan, dalam cerita itu sudah tahu. Sampai ke tepi Laut Merah, di depan laut, di belakang tentara Firaun. Secara zahir tidak mungkin bisa selamat. Tapi lagi-lagi Allah ingin menghidupkan cahayanya. Bagi Allah mudah. Laut terbelah dua. Menjadi jalan raya, masuk. Kemudian ketika dikejar oleh Firaun, kembalikan air itu, tenggelamlah Firaun.
Selamatlah Nabi Musa. Kenapa selamat? Karena Allah ingin menghidupkan cahayanya. Sampai kepada Nabi, singkat cerita, sampai Nabi akhir zaman. Rasulullah, berapa kali percobaan untuk pembunuhan terhadap Rasulullah? Rasulullah tidak punya tentara, tidak punya pasukan, tidak punya pengawal khusus. Kalau secara teori, zahirnya matilah sudah Rasul. Apalagi klimaknya ketika akan hijrah dikepung oleh pendekar pilih tanding. Tapi Allah ingin menghidupkan cahaya. Dan di zaman kontemporer, bagaimana upaya orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah dari muka bumi. Dulu di zaman abad ke-11, abad ke-12, Eropa tidak suka sama sekali. Bahkan dendam kesumatnya luar biasa. Terwujudnya, terlaksananya perang salib. 200 tahun. Itu bukan satu negara, seluruh Eropa dikerahkan. Bisa dibayangkan dana, rekayasa, macam-macam. 200 tahun. Puluhan kerajaan ya. Puluhan kerajaan bersatu. Yang tadinya saling berperang untuk Islam mereka bersatu. Coba. Kalau teori habislah umat Islam. Memang rencana dihabiskan umat Islam, jangan ada muncul. Coba, habiskah Islam? Tidak. Karena Islam adalah agama Allah. Yang dibawa oleh para nabi-nabi yang selalu estafet sama. Seperti yang disebut di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus orang sebelum engkau Muhammad mir rasulin, dari kalangan rasul, yang kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini prinsip yang dibawa oleh para nabi dulu sama. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain. Nah, ini yang tidak disukai. Jadi clash antara para nabi dengan para penguasa kerajaan itu bukan klaim kekuasaan. Bukan target perjuangannya adalah kursi. Ingin menjadi raja, dinasti, atau apa namanya. Bukan harta. Tapi kalimah la ilaha illallah. Sama. 200 tahun. Habiskah umat Islam? Kalau secara teori, habis umat Islam. Tapi apa yang terjadi pasca perang salib? Hitung-hitungan total jenderal, kerugian besar mereka. Dan target tidak tercapai. Yang paling dikhawatirkan, Islam masuk ke Eropa. Nah, peristiwa baru-baru ini yang masih segar dalam ingatan, bagaimana Presiden Amerika, apa namanya? Donald Trump. Walker Bush, coba? John Walker Bush. Ya, George Walker, benar ya? Iya. Nah, bagaimana ingin memadam sampai 2 gedung kembar dikorbankan, supaya ada alibi bahwa inilah umat Islam yang kejam, disaksikan oleh seluruh dunia. Dengan teori ini maka akan benci dunia kepada umat Islam. Ternyata itu sebuah art of deception, sebuah tipu-tipu luar biasa, dan ini dibuktikan oleh seorang perwira angkatan udara dari Amerika sendiri yang membongkar ini semua. Semua itu adalah kebohongan. 2 gedung kembar di atas ditabrak, kenapa hancur dari bawah? 2 gedung kembar, di situ tidak ada satupun orang Yahudi yang meninggal dunia. Dan sampai sekarang pesawat yang digunakan untuk nabrak tidak ada bangkainya. Berapa orang yang meninggal dunia pesawat itu? Dan di mana, siapa saja? Tidak terbukti. Memang itu art of deception, sebuah tipu-tipu luar biasa. Kemudian tidak lama, tanpa penyelidikan, tanpa apa, muncul sebuah
kambing hitamnya Al-Qaeda. Langsung mereka mempersiapkan penyerbuan ke Afghanistan. Dengan alasan Al-Qaeda lah dalang menghancurkan. Padahal itu diakui sendiri oleh Al-Qaeda, Usama bin Laden, bahwa itu di luar kemampuan Al-Qaeda. Dan itu terbukti, dibuktikan hari ini. Itu untuk apa? Membungkam Islam. Ternyata sampai sekarang Amerika pusing, 7 keliling. Dilanjutkan terus-menerus, banyak yang mati tentaranya, yang pada pulang stres dan depresi. Mau tidak dilanjutkan bagaimana? Ternyata kemudian belakangan terbukti bahwa sebenarnya di Afghanistan bukan masalah Al-Qaeda. Masa mencari orang tua Al-Qaeda begitu berpuluh-puluh tahun, kerahkan tentara seluruh dunia. Dan Amerika itu selalu saja beraninya keroyokan. Tidak sendiri, kesatria gitu. Seluruh undang NATO-nya dikerahkan untuk ke sana. Ini nggak fair. Dan kita tahu bahwa Afghanistan ternyata dalam sejarah satu negeri yang sulit untuk ditundukkan. Rusia saja kalang kabut dia lari meninggalkan Afghanistan. Memang kecuali iklimnya juga manusianya. Saya pernah, ini mungkin bisa digambarkan walaupun ini hanya pengalaman. Pernah apa, Ustaz? Nggak pernah jalan ngembari orang Afghanistan waktu di Mekah. Saya kebetulan punya tempat penginapan itu di atas. Jadi kalau mau pulang dari masjid itu naik. Kadang-kadang saya, bukan kadang-kadang, selalu di tengah jalan itu berhenti minum dulu. Wah, agak jauh berarti ya? Iya, agak jauh naik terus. Nah, suatu saat saya ada orang tua, udah mungkin umurnya sekitar 70 tahun lah. Jalannya cepat. Saya nyoba di belakang, di sebelahnya. Coba sih saya kembari orang ini jalannya. Dia cepat, saya cepat terus. Ya, dia kan langkahnya panjang. Kebetulan kaki saya juga panjang, jadi agak bisa ngembari itu. Sepertiga perjalanan saya udah keok. Dia masih terus saja. Padahal waktu itu dilihat usia orang itu lebih... Iya, saya masih 40 tahun. Itu sudah 70 tahun. Itu kan bukan tentara barangkali, apalagi tentara. Dan iklim di Afghanistan, iklim dan situasinya memang luar biasa. Jadi ternyata di sana ada cadangan minyak untuk 100 tahun di lembah Kaspia. Itu sebenarnya jadikan target. Selain menghancurkan Islam, kemudian seolah-olah dia menjadi pahlawan, Islam jadi sasarannya, yang kedua mendapatkan minyak untuk cadangan 100 tahun. Dapat 100 tahun. Kobol-kobol dia tentaranya pada mati. Sampai sekarang bingung. Mau bagaimana nih? Yang meninggal itu dirahasiakan. Tuh. Apa? Ingin menghancurkan agama Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Demikian juga Irak diserbu. Masalah minyak. Dan ini jelas. Dengan mata telanjang di siang hari bolong. Saddam Hussein tidak menyimpan senjata pemusnah massal. Tapi itu tuduhannya. Yang nyimpan senjata pemusnah massal itu Israel. Berapa peluru kendali yang berkepala nuklir. Tapi malah didukung. Jadi memang kebohongan dunia sudah luar biasa. Kemudian ingin menguasai Irak. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa. Namanya rakyat itu kalau sudah menghadapi musuh, nggak bisa dengan frontal, gerilya. Dan perang gerilya itu, ini yang kemudian dipakai oleh tentara. Pertahanan rakyat semesta. Nah, itu nggak bisa dilawan kalau udah namanya rakyat. Indonesia dulu kan bingung Belanda. Senjatanya lengkap melawan rakyat. Ya rakyat ya siang jadi pura-pura jadi pedagang, nggak taunya dia tentara. Dan tiba-tiba menyerangnya, maka ini Masya Allah. Bisa dikuasai Irak? Tidak juga. Diciptakanlah ISIS. Itu rekayasa jelas. Maksudnya untuk menghancurkan mereka menggunakan kekuatan umat Islam dengan dalih katanya khilafah, negara khilafah. Masya Allah itu rekayasa buruk, kejahatan yang luar biasa. Apalagi ISIS juga sempat diakui ya sama pejabat Amerika sendiri. Iya, coba. Sampai sekarang bisakah dikuasai Irak? Tidak. Berantakan, kacau balau, ditinggal pergi.
Ini membuat kerusakan di muka bumi. Matikah atau habiskah umat Islam? Tidak. Justru karena peristiwa ini yang jelas-jelas menjadikan penasaran bagi dunia. Apa betul Islam itu seburuk itu? Ada agama yang diperintahkan untuk membunuh orang-orang. Dengan tuduhan terorisme, dia buktikan. Apa yang terjadi? Justru Al-Quran itu banyak dibaca. Kitab atau buku yang paling laris pasca itu adalah Al-Quran. Kenapa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan kita lihat dari Afghanistan, dari mana-mana Timur Tengah yang dihancurkan oleh mereka, eksodus besar-besaran, mengungsi. Kemana? Ke Eropa. Justru di sini membawa dakwah Islam masuk ke Inggris, masuk ke Belanda, masuk ke Rusia, masuk ke Swedia. Coba kalau dalam situasi aman, tidak ada kasus, nggak boleh mereka masuk. Tapi karena ini alasan kemanusiaan, mereka bisa masuk kemana-mana. Dan tetap dia membawa agama. Ke Amerika juga besar. Ke Amerika juga makin besar. Makin jelas, oh kalau gitu ini tipu-tipu, yang benar adalah ini agama. Dipelajari itu agama Islam, nggak ada yang mengajari untuk membunuh orang. Memang betul ada jihad. Jihad itu adalah sifatnya preventif. Kalau diserang baru dia melawan. Nggak ada invasif militer, nggak ada. Jadi karena harga diri, karena yang membela kebenaran itu jihad. Nah, apa yang terjadi sekarang? Coba. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Islam tumbuh di Inggris, bahkan kemarin berita sampai kepada kita, menutup 435 gereja dan menghidupkan, meresmikan 500 masjid. Di Swedia, negara porno, ternyata Masya Allah. Di Rusia, kayak apa itu umat Islam. Di seluruh dunia. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, terlalu panjang saya jawabannya. Bagaimana fenomena ini? Masya Allah. Dulu ya, Mas Angga. Kalau orang Sunda bukan Mas ya, Kang Angganya. Dulunya kapan, Ustaz? Dulu tahun zaman Orde Baru, awal-awal Orde Baru. Saya hanya ingin memperjuangkan anak ikut ujian sekolah aliyah. Itu harus buka kerudung fotonya. Itu tahun berapa ya? 90 atau 80? 80, 90-an. Coba. Saya sekolah juga masih ngalamin kalau itu. Nggak boleh ikut ujian. Kupingnya harus kelihatan. Harus kelihatan, foto harus terbuka. Bagi wanita ya? Bagi wanita. Saya datang ke Kandepak di kabupaten. Nggak berani. Pak, ini aturan, Pak. Saya ke provinsi. Saya masih ingat Pak Mawardi namanya. Dia juga nggak sanggup. Ke pusat saya datang. Saya ke Sekjen Bimas Islam. Depak ya? Ya Depak, saya sebut namanya. Beliau sekretarisnya. Apa jawabannya? Ya ini Pak, nanti kalau mau kerja terus ditolak oleh BAKN. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, bagaimana? Sudahlah ikuti aja, Pak. Saya bilang begini, inilah tugas Departemen Agama, saya bilang. Berikan dong penjelasan kepada mereka bahwa ini sebuah keyakinan yang dilindungi, yang oleh undang-undang. Bahwa orang masyarakat Indonesia adalah masyarakat agamis yang bebas melaksanakan syariat agamanya. Ini kan keyakinan. Departemen Agama itulah mestinya berkewajiban untuk menjelaskan kepada pihak BAKN, ke perusahaan-perusahaan semua. Bahwa ini sebuah keyakinan. Diem aja sekjennya itu. Lalu bilang begini, Mas, Depak itu memang, dulu masih departemen, Depak itu memang ribuan karyawannya. Tapi mungkin hanya kebanyakan itu cari makan. Ini apa adanya saya ngomongnya. Mereka bukan saya mengada-ada. Paling hanya 3% yang punya idealisme. Dan dari 3% ini, sedikit sekali yang ada keberanian. Saya timpali lagi, mudah-mudahan Bapak yang masuk 3% yang ada keberanian. Nggak berani juga. Membuat surat bahwa boleh ujian. Iya. Padahal waktu itu kan pesantren banyak, Ustaz. Banyak sekali pesantren. Mungkin no komplain bukan Ustaz doang ya. Nggak tahu tuh kita. Pokoknya akhirnya cuma apa? Saya minta surat atau apa supaya anak ujian. Cuma telepon dia. Tolong ya sudahlah, biarkan aja ikut ujian.
Bisa bayangkan. Dan fitnahnya orang pakai kerudung, pakai jilbab waktu itu luar biasa. Orang pakai jilbab meracuni dagangan ini selalu heboh. Apalagi nasib mubalik, termasuk saya. Di framing juga. Oh ya, Masya Allah, dikuyok-kuyok. Bahasa Jawanya itu di gimana ya? Kalau mau ceramah antar kecamatan, harus ada izin dari Polsek. Kalau antar kabupaten harus dari Sospol, bisa dibayangkan. Dan kalau orang pusat mau ke daerah, kita di sini mau Jakarta mau ke daerah, itu harus ke Mabes. Teman kita, almarhum guru kita, Ustadz Sirajuddin bin Arsyad itu rajin ke Mabes hanya karena ingin rekomendasi dan membawa surat dari bawah ini boleh ceramah. Coba bisa dibayangkan. Upaya-upaya mereka sudah luar biasa. Tapi Allah menghidupkan lain lagi. Kok Mbak Tutut itu, saya masih ingat terus, walaupun jarang disebut, saya sebut sini bukan apa-apa. Yeah. Bukan karena ada kepentingan ya. Mbak Tutut itu pakai kerudung pulang haji. Katanya sih 40 hari. Kan pulang haji 40 hari itu masih dikabulkan doanya. Jadi masih pakai kerudung. Tapi rupanya Allah berikan hidayah. Sehingga sampai hari ini pakai kerudung. Itu pengaruhnya besar. Baru muslimat baru pakai kerudung. Iya betul. Ya Allah, kalau mau diceritakan panjang. Jadi ternyata Islam itu tidak bisa dibendung. Dan sejak itu marak itu buku-buku Islam, kemudian muncul IJMI di Indonesia, kemudian kajian-kajian, sholat Jumat di masjid, bukan hanya di masjid, di kantor-kantor, di parkir-parkir, sampai ke jalan dan seterusnya. Nah inilah rencana Allah terhadap Islam agamanya. Karena Islam itu agama yang Allah turunkan untuk manusia, supaya manusia itu selamat. Nah, Pak Ustadz, dengan kondisi begitu, apakah umat Islam ini patut berbangga gitu? Tuh kan lihat, mau di gimana pun juga umat Islam itu tetap karena punya Allah. Akhirnya begitu, bukan malah dia optimal gitu berislamnya. Ya, memang semua itu ada proses ya. Saya sering menyebut sebagai proses kristalisasi. Sebenarnya semuanya merupakan ujian. Tidak akan bisa lebih dan melampaui dari ketetapan Allah. Lalu pada waktu ketika Mina, Mi'raj News Agency, kantor berita Islam, mengadakan International Conference Islamic Media di Gedung Antara, itu kan kita ngundang narasumber Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU. Almarhum. Itu yang berkesan, saya catat betul itu. 3 hal kata beliau. 1, gangguan terhadap Islam tidak akan pernah berhenti. Ya, ini tambahan dari saya. Selama setan masih hidup, entah kapan matinya setan itu, ini gangguan akan tetap ada. Jangan berharap Islam itu tidak ada gangguan. Mesti ada. Dan ini banyak ayatnya. Yang kedua, Islam tidak bisa dikalahkan. Walaupun musliminnya bisa dikalahkan. Tapi Islam tidak pernah bisa dikalahkan. Ini beliau nih, luar biasa. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan bagaimana cara memenangkan perjuangan. Itu saya catat betul. Dan ini terbukti hari ini. Jadi, mereka terus merongrong sana. Ada Islamofobi, ada gangguan ini, gangguan itu. Kita balik itu. Saya yang namanya zaman awal-awal Orde Baru, ketika pemerintahannya itu adalah orang benci pada Islam, baik yang non-muslim ataupun yang Islam yang cuma menjilat saja mungkin, itu yang namanya dipanggil koramil, panggil polisi, panggil jaksa, kodim, korem, sampai KU aja ikut-ikutan manggil. Diinterogasi negara Islam, negara Islam. Lama saya bilang, mau beli arit aja susah, cari makan aja susah, kok negara Islam. Sampai saya bilang begini sama Pak Dandim, monggo saya aturi rawuhkan orang Jawa. Silahkan datang ke pondok kami. Saya ini malu, Ustadz ya Pak,
sering dipanggilin melulu sama Koramil. Malu saya, Pak. Padahal saya ini ingin ikut serta mencerdaskan bangsa. Waktu itu saya bilang begitu. Saya ingin mendidik, tidak minta uang kepada pemerintah, nyari uang sendiri, nyari makan sendiri. Kok sebentar-bentar dipanggil, sebentar dipanggil. Malu, Pak, saya. Monggo, silakan Bapak, silakan datang apa yang kami kerjakan di sana, lihat apa betul bahwa Islam itu membahayakan. Hanya dandemnya bilang begini, kan orang Jawa, ya Mas Dik, nek ono apa-apa ke kantor aja. Gitu. Nah, sejak itulah Koramil tidak berani lagi manggil-manggil saya. Jadi bisa dibayangkan saat-saat seperti itu, dan benarlah firman Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, dulu orang namanya masjid itu kan tutup, sering tutup. Dr. Syekh Wali Al-Fatah dulu tahun 70-an sebelum tahun 80. Masih tutup tuh, sudah ada jam buka, ada jam tutup. Iya, Bu, masjid itu banyak tutup. Ini mau itikaf. Ya. Masjid itu tutup. Nggak bisa dipakai. Nah, coba sekarang lihat. Masjid-masjid itikaf luar biasa. Kemudian muncullah ada jilbab, ada apa. Dan saya lihat kemarin sepanjang jalan itu kalau buka bersama kan lewat jalan. Subhanallah, orang mencari makanan untuk buka bersama. Iya, bikin macet. Di mana-mana bikin macet, Masya Allah. Ini artinya kesadaran beragama walaupun di sana sini masih ada kekurangan. Itu muncul kajian-kajian. Dulu kalau ngomong agama sedikit agak kental sedikit aja, wah sudah dicurigai macam-macam. Tidak bisa, tetap karena Allah ingin menghidupkan cahayanya. Coba Islam berkembang di dunia, kemana-mana berkembang. Saya yakin bahwa inilah abad kebangkitan Islam. Hanya saja kadang-kadang kekeliruan ada pada umat Islam sendiri, tidak mencerminkan agama yang rahmatan lil alamin. Jadi kadang-kadang umat Islam tapi tidak Islami kelakuannya. Ya. Dan malahan justru orang-orang non-Muslim yang dia dalam pola sistem hidupnya Islami. Misalnya soal disiplin, kebersihan, toleransi, menghormati orang lansia dan sebagainya. Itu kan ajaran Islam. Tapi salut saya kalau sama umat Islam soal disiplin. Apa? Salut apanya, Ustaz? Luar biasa disiplinnya. Kalau buka puasa. Oh iya, tidak telat sedikit pun. Semenit pun enggak pernah dia itu, wah begitu deng sini terus. Nah, disiplinnya luar biasa. Tapi dalam praktek Iya, kehidupan. kayak paling disiplin tuh umat tuh di pas buka puasa ya. Buka puasa mana. Padahal diajarkan sholat awal waktu disiplin. Kemudian waktu sahur, waktu buka, dan seterusnya. Itu sebenarnya mestinya umat Islam lah yang merasakan soal disiplin, ketaatan. Nah inilah, jadi kalau tadi ada pertanyaan, bagaimana fenomena sekarang? Inilah abad kebangkitan Islam. Baik, Pak Ustadz, kita jeda dulu. Ikhwan Akhwat, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali di sesi kedua. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, Anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya yang mendengarkan kami melalui Radio Sela FM, Anda yang berada di daerah Semarang, Ikhwan Akhwat, kami masih terus mengudara di gelombang 612 AM di Radio Silaturahim Semarang yang berada di Meranggen, Anda yang berada di daerah Sukabumi melalui Radio Latansa FM, ataupun Anda dimanapun berada yang dapat mengakses siaran kami melalui siaran streaming Rasil, Anda bisa mengklik website kami di www.radiosilaturahim.com. Ataupun Anda yang ingin
terus mengupdate dan juga ingin kembali melihat ceramah-ceramah Rasil, Anda bisa mengakses di YouTube channelnya Rasil, yaitu Rasil TV. Di situ tersimpan rekaman-rekaman ceramah-ceramah seluruh acara-acara Rasil yang sudah tersimpan ya ikhwan akhwat. Dan untuk acara sahur bersama tokoh juga yang edisi sebelumnya Anda bisa melihatnya di YouTube. Jadi sekarang siaran-siaran rekaman-rekaman Rasil di YouTube pun sudah begitu banyak yang bisa Anda akses untuk Anda pelajari terus. Sahur bersama tokoh edisi kali ini bersama edisi Dakwah Syariah maksud kami bersama Ustadz Abdul Hadi Saroji. Kita lanjutkan di sesi kedua. Tadi di sesi pertama beliau sudah banyak cerita mengenai bagaimana Islam ini berkembang dari zaman Nabi hingga di masa saat sekarang ini. Nah tadi Ustadz menyebutkan bahwa Ustadz sering dipanggil ya sama aparat ketika mau ceramah. Dulu ya. Sekarang kalau Ustadz yang belum pernah dipanggil, belum dapat ujian apa ya istilahnya itu ujian mental. Nah, kalau sekarang kan ada fenomena begini Pak Ustadz, dai entertain, Ustadz entertain. Yang dia tahu tuh kehidupannya udah seperti halnya artis mau syuting gitu, semuanya sudah termanage dengan baik. Datang juga bahkan Ustadz tuh udah dianggap sebagai seorang seleb gitu ya. Jalannya itu begitu mulus, kata sudah ada manajerial, sudah apa dan materi pun yang dijanjikan sangat besar. Sangat berbeda jauh dengan keadaan dai waktu itu. Anda melihat fenomena seperti ini bagaimana Pak Ustadz? Iya, ini sebuah kelapangan dari Allah. Inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan 2 kali disebut. Kesulitan bisa ada kemudahan. Sebenarnya ini ujian, sama ujiannya. Walaupun kalau boleh milih kita ujian yang lapang itu ya. Ternyata ujian lapang juga tidak mudah dari segi akidah, keimanan. Dulu kita susah. Mau ceramah dihadang, dijaga. Berapa kali saya mau ceramah nggak jadi. Karena tidak ada izin. Masya Allah. Kemudian yang namanya dimonitor, namanya diinteli, ya itu biasa. Sehingga kita apal lama-lama. Nah yang ngeri kan kalau kita dipanggil betul. Awal-awal memang begitu. Kita dipanggil, Ustadz biasanya ngajar anak-anak situasinya, ini dipanggil tentara. Tentara itu kan gayanya kan lain. Marah-marah dulu, dijatuhkan mental kita. Ya, awal-awal memang agak ya kecut juga kita melihatnya. Mau diapain kita nggak tahu kan. Tapi karena tadi itu Islam itu diberikan cara mengatasi tantangan-tantangan ujian-ujian itu. Antara lain dengan doa. Ya kalau dia lagi marah-marah kita berdoa. Insya Allah doanya sering dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujung-ujungnya baik juga. Nah jadi ini ujian. Kalau sekarang ke lapangan juga ujian. Yeah. Ujian lapang itu tidak mudah loh. Popularitas disanjung-sanjung. Berubah nggak hatinya? Ketika lapang, ya Allah, ini berat ujian. Ujian lapang itu lebih berat secara mental. Dia merasa pada zona aman. Dia sudah merasa pada zona aman sehingga ketika menghadapi kesulitan, keluh kesah. Coba yang, mohon maaf, saya tidak menuduh siapa-siapa. Yang sudah menjadi mubalik elit, mubalik seleb, suruh pergi ke gunung, yang di sana jalan kaki, naik turun, kemudian tidak disambut. Mungkin teruji hati. Tapi kalau yang biasa menghadapi masalah ya di mana aja disambut, dijemput sama mobil ya biasa, nggak ada mobil pakai truk ya naik truk, nggak ada mobil ya naik motor, itu biasa. Kemudian tidur di hotel ya biasa tidur aja. Kalau nggak dijemput tidur di hotel yang gelundung di musola. Gelundung. Biasa aja. Itu kalau mau balik yang memang sudah terlatih di lapangan. Tapi kalau yang mau balik sekarang ke lapangan ya ujiannya adalah justru ujian mental. Nah ini terakhir ketika kami bertemu dengan salah satu pengurus Ikatan Dai Indonesia IKADI di tahun 2016, ini pengalaman saya waktu itu Pak Ustadz. Sama di tahun 2015, jadi dalam 2 tahun ini dengan salah satu pengurus dari Dewan Dakwah Indonesia. Waktu itu kita membicarakan mengenai persebaran dai di seluruh Indonesia, daerah-daerah pelosok. Yang jadi masalah adalah untuk kota-kota besar di Indonesia, apalagi Pulau Jawa gitu ya, persebaran dai itu sangat merata,
banyak, bahkan satu kota itu bisa ada ratusan dan ribuan dai. Iya, betul. Mereka sangat bermasalah adalah ketika masuk ke pedalaman seperti di Kalimantan, Papua, Sulawesi. Kalau Sumatera mungkin angkanya cukup tinggi sama dengan. Nah, mereka kesulitan untuk mencari dai, Pak Ustadz. Ada satu kabupaten untuk tingkat Kementerian Agama, satu kabupaten penyuluh satu. Itu yang dari pemerintah. Yang bukan dari pemerintah mungkin lebih banyak, tapi tidak merata. Akhirnya punya program 1.000 dai untuk negeri. Berarti kekurangan dai ini untuk di pedalaman. Nah, mungkin tadi dari fenomena itu kenapa gitu dai kok malah minatnya sedikit untuk mereka terjun ke pedalaman. Ini peran pemerintah, peran organisasi. Kalau tadi kan Dewan Dakwah ataupun IKADI sudah memiliki jalan gitu Pak Ustadz. Anda melihat ini bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau kita lihat Pak, Indonesia adalah bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara yang berketuhanan. Bahkan dijadikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya ini menjadi program prioritas. Pembangunan mental itu mental agama, budi pekerti, pengamalan agama. Ini menjadi program yang mestinya punya anggaran dari pemerintah. Coba bandingkan dengan olahraga. Tapi olah rohani mana? Departemen Agama, mohon maaf, itu hanya di kantor saja yang ngurusi, yang ada duitnya, mohon maaf. Misalnya soal haji diurus, soal pernikahan diurus, soal zakat diurus. Nah soal dai, mana programnya dari Kementerian Agama? Ini mestinya ini mendapat prioritas karena ini menyangkut masalah mental, masalah karakter, masalah budi pekerti. Sebagai negara yang berketuhanan, bukan negara agama, tapi negara yang berketuhanan. Masyarakat religius yang sebelum ada republik juga memang sudah manusia-manusia beragama. Mestinya ini mendapat prioritas. Dulu pernah di zaman Pak Harto kirim 1.000 dai. Ya memang punya modal, punya kapital untuk bisa membiayai mereka. Memang dari kalangan dai sendiri memang di dilema. Dia masuk ke sana, terus bagaimana? Ongkosnya siapa yang memberi? Terus keluarganya bagaimana? Ini kan memang dilema, tidak bisa kita menyalahkan mereka. Kecuali memang orang yang punya militan khusus, dia ini luar biasa sudah. Dai memang dai beneran ini. Jadi memang mestinya ya didukung penuh program pemerintah. Karena ini sebagai sila pertama. Kalau betul Pancasila itu bukan sebagai slogan. Yang kedua, umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri, potensi umatnya ini kan sebenarnya luar biasa. Cuma satu, kelemahan umat Islam tidak bersatu. Coba kalau umat Islam Indonesia bersatu. Ya. Ini program dakwah harus didukung ke daerah-daerah. Masya Allah. Mau buat apa aja umat Islam kalau bersatu ya. Dan bersatu ini bukan sebuah ide pemikiran siapapun. Memang para nabi itu dua yang diajarkan prinsipnya. Yang saya sebut sebagai dua pilar agama. Satu akidah, tauhid, dan ibadah di dalamnya. Yang kedua persatuan. Ini yang kurang mendapat. Dan ini penyakit atau bukan penyakit. Ini yang disebut dengan problematika terbesar bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan kalimat ummatan wahidah ini adalah mudah diucapkan tapi sulit untuk bisa diwujudkan. Dan kalimat inilah paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Coba kalau umat Islam Indonesia aja bersatu. Mau ngomong apa? Ada organisasi atau partai yang mengatakan tolak perda syariah. Ya biar aja dia ngomong. Nggak usah dibeli aja partai, nggak usah diikuti, ya mati sendiri. Nah inilah masalah. Jadi menurut saya mestinya ada dari pihak pemerintah. Itu saya kira kewajiban karena memang begitu perintah Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara Pancasila. Kemudian yang kedua, bagi internal umat Islam mestinya bersatu dan punya program seperti ini didukung. Cuma ini, mudah-mudahan sih ke depan ya mulai ada kesadaran pentingnya itu para dai, guru-guru agama yang masuk ke pelosok-pelosok. Akhirnya kan muncul kelompok-kelompok sendiri ya. Iya, gerakan-gerakan yang
tidak terprogram dengan baik. Tapi akhirnya tahun lalu ya akhirnya diurusi juga dai oleh Kemenag, Ustaz. Cuman yang pakai daftar itu, yang masuk daftar Kemenag sama yang tidak. Nah, itu kadang-kadang ya ada kepentingan, Iya. repot juga. Ini jadi fenomena ini juga Pak Ustadz. Dari cerita Ustadz ini saya melihat bahwa selama berpuluh-puluh tahun apa yang dialami oleh seorang Ustadz dan dai, bagi Ustadz atau dai yang dia menyampaikan dakwah ceramah mengenai ibadah-ibadah rutin, contoh misalkan rukun Islam saja, ibadah puasa, sholat, apa, terkesan ya Pak Ustadz, terkesan oh kalau Ustadz seperti itu mungkin aman gitu. Tapi ketika ada Ustadz yang menyampaikan tentang Islam ini mengatur sebuah masyarakat, Islam ini mengatur sebuah negara, Islam ini memberikan prinsip-prinsip kehidupan yang lebih luas, universal. Wah langsung ditandai nih, wah ini hati-hati Ustadz kayak gini nih. Iya. Nah, itu Dan biasa kaitannya dengan puasa. Nah, bagaimana pandangan Ustadz? Islamofobi itu masih ada ketakutan. Itu memang dibuat, dirancang bagaimana supaya Islam tidak berkembang. Kalau bisa, kalaupun Islam itu dibonsai, sehingga tidak berkembang. Itu pesan dari zaman Belanda juga begitu. Dulu kalau di zaman Belanda, kalau cerita para kiai-kiai itu, tidak boleh mau ngaji tafsir, tidak boleh, hadis, kemudian sejarah, tarikh, itu nggak boleh. Yang boleh selawatan, doa yang panjang, itu saja. Kenapa? Karena itu akan menggairahkan, memberikan satu semangat perjuangan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sisa-sisanya sampai sekarang, dan ini tetap akan ada seperti kata Pak Kiai Hasyim Muzadi itu. Ini menjadi bagian dari gangguan dan tidak akan berhenti sampai kapanpun dalam rangka memberikan kesan-kesan yang buruk bahwa Islam itu bahaya, Islam itu bahaya. Ya klimaksnya teroris itu. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin dalam segala aspek kehidupan. Kalau diterapkan itu adalah akan memberikan dampak positif. Nah ini yang memang menjadi tantangan yang harus kita berikan jawaban pada mereka. Nah Ustadz juga kan pasti pengalaman berinteraksi dengan berbagai kelompok, tokoh. Saya katakan kelompok ya Pak Ustadz, karena masih ada gitu yang atas nama Islam tapi masih membawa nama-nama kelompoknya. Dalam hal dakwah yang menyatukan mereka itu apa sih yang paling utama Pak Ustadz? Sebenarnya kalau tadi soal kesatuannya itu belum terwujud gitu, tapi yang bikin mereka sejalan itu apa? Sebenarnya kalau ditanya mereka juga pengen bersatu. Tapi terkadang bagaimana cara bersatunya? Ada yang menganggap bahwa sebuah ide pemikiran bersatu melewat sesuai dengan mau dia. Padahal bersatunya mestinya lepas dong jubah-jubah mantel-mantelnya ini. Atributnya jangan dipakai. Kita kembali pada Quran dan Sunnah, dijalin dengan ukhuwah Islamiyah. Nah inilah sistem yang dibangun oleh para nabi dengan sistem berjamaah. Yang dibangun masyarakat. Membangun sebuah komunitas, bukan membangun dinasti, bukan membangun kelompok ini, kelompok itu, bukan. Para nabi yang diikuti, nah ini yang belum kita sepenuhnya konsekuen. Mestinya kalau ikut menjadi pengikut nabi ya sistemnya bukan hanya masalah ibadah, tapi sistem kemasyarakatan juga kita contoh. Memang Islam tidak ada contoh bagaimana membangun sebuah masyarakat, membangun persatuan. Ini yang mestinya perlu dikaji lebih dalam, sehingga egoisme pribadi kelompok itu tidak menonjol. Kembali lepas jubahnya, lepas mantelnya, lepas atributnya, kembali pada pimpinan Allah dan Rasul. Para nabi itu kan ada jejaknya, ada contohnya membangun masyarakat. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim tidak membangun dinasti. Yang dibangun masyarakat. Kemudian Nabi Musa sampai pada Rasulullah. Rasulullah sendiri tidak pernah menetapkan sebuah ungkapan kalimat ini dinasti atau ini kerajaan Islam, tidak ada. Kalau kerajaan kan dibatasi oleh teori kenegaraan, dibatasi oleh teritorial. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ini disebut batas negara, di mana batas-batasnya? Maka yang dibangun Rasulullah SAW adalah umat yang sifatnya universal, rahmatan lil alamin. Kaum, umat, jamaah, ini yang dibangun oleh Rasulullah.
dan dilanjutkan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin dan seterusnya. Hanya sesudah pasca Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin ini mulai ada kepentingan-kepentingan. Yang oleh Nabi sendiri disebutnya summa takunu mulkan ad-don. Kemudian kamu nanti akan berada pada sisi kerajaan yang menggigit. Wallahu alam, itu menggigit masih ada tafsir itu dari hadis itu di penjelasannya. Tapi yang jelas mulai unsur-unsur mempolitisir Islam untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga akunya, dan itu berdarah-darah. Wallahu a'lam. Nah, melihat hasil sendiri Pak Ustadz, yang dari awal memang untuk berdakwah gitu ya, berusaha mengajak ustadz-ustadz dari berbagai kalangan, karena tagline kita juga untuk Islam yang satu. Nah, versi Ustadz Abul sendiri sebagai Dewan Syariah yang memang mensilaturahimkan dan mengkomunikasikan narasumber yang ada di Rasil ini, versi untuk Islam yang satu itu bagaimana sih kepada umat ini? Iya, kalau perbedaan sebuah keniscayaan ada, tidak mungkin bisa kita hilangkan. Tapi mental, egoisme, kepentingan kelompok interest, pribadi interest, personal interest dan sebagainya, ini yang mesti diukur. Kalau sudah bicara Islam ya Islam. Nah, jadi memang ini saya berkali-kali sampaikan bahwa ini prinsip apa yang disampaikan bahwa Islam yang satu itu justru di situ. Problematika terbesar umat Islam adalah satunya umat Islam. Jadi ini memang bukan masalah kecil. Problematikanya di situ ya. Ini masalah luar biasa. Cuma diperlukan kesabaran. Nah, kalau masing-masing ego begini ya nggak jadi-jadi. Mari kita ikhlas, legowo, buka dada kita. Kita lepas mental egoisme kita. Kita kembali pada pimpinan Allah dan Rasul. Rasulullah diutus ke dunia 23 tahun itu kan sudah sempurna, termasuk di dalamnya pola dan sistem berjuangnya. Tidak membawa bendera. Ke lapangan berjuang bawa bendera. Kita benderanya bendera Islam. Allah dan Rasulnya. Quran dan sunnah Nabi. Satu kita. Diikat oleh ukhuwah. Bukan oleh kepentingan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Ikhwan akhwat, selain sebagai seorang dai, Ustadz Abu Hidayat juga pengalaman beliau sebagai seorang guru. Nah, Pak Ustadz, kalau menjadi guru ini pengalaman yang paling enak apa, Ustadz? Saya nggak tanya pengalaman sedihnya deh. Ada guru itu ada 3 macam. Iya. Guru bayar. Bayar. Kalau dibayar semangat. Kalau bayarannya kurang semangat. Apalagi tidak dibayar. Iya. Ini guru bayar. Jadi dia berdasar bayaran aja. Yang kedua guru nyasar. Sebenarnya dia bukan guru. Guru itu kan harus berangkat dari hati nurani, harus dengan jiwanya. Karena dia nyari kerjaan susah, ada peluang guru. Karena kebutuhan. Karena kepentingan, karena terdesak. Jadi guru nyasar. Ini bahaya ini. Iya. Nah, yang ketiga guru sadar. Guru sadar ini memang dijiwai. Dia bahagia kalau bisa mengajar. Dia bahagia di tengah-tengah muridnya. Dia bahagia bisa membangun karakter anak-anak, mengajari yang tadi nggak ngerti menjadi pintar, keberhasilan santri-santri atau murid-muridnya. Itu ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kebahagiaannya itu bukan pada materi. Itu kalau guru sadar. Nah, sekarang banyak kan ini guru Bayar nyasar. Kalau ada bayarnya semangat, tapi kalau nggak ada bayarnya, Masya Allah. Kan itu ini ya, saat bensin. Nah, kalau guru sadar dia tidak peduli. Iya. Ya bukan berarti dia malaikat, tapi tidak jadikan topik tujuan utamanya, fokus pada itu. Dibayar alhamdulillah, tidak dibayar dia tetap ngajar. Malah kalau nggak ngajar tuh sakit ya. Sakit, malah rasanya gimana gitu. Memang jiwa dia mengajar gitu. Nah, ulama juga kan menyebut Ramadan ini sebagai madrasah. Nah, Ramadan ini gurunya bagaimana nih Pak Ustadz kita supaya di madrasah Ramadan ini nanti ujiannya lulus. Iya. Dapat ijazah yang bagus. Betul. Jadi sebenarnya manusia itu, yang namanya manusia sesuai dengan Al-Baqarah 183, kalau ingin menjadi manusia yang punya martabat tinggi harus menjalani puasa. Maka di situ kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Jadi orang sekarang, orang zaman dulu yang namanya manusia, kalau ingin punya martabat tinggi di sisi Allah, harus dengan puasa. Artinya ini prosesi pendewasaan, prosesi pematangan, prosesi kesempurnaan. Karena manusia tergantung daripada hatinya. Hati manusia ada dua di sini, akal budi dan nafsu. Kalau dia nafsunya lebih dominan, bahaya. Harkat martabat manusia jatuh meluncur ke bawah. Kalau dia sudah jatuh meluncur ke bawah, yang ada cuma pikiran dan gambaran-gambaran yang bersifat fisik. Tapi kalau rohani, akidahnya, akal budinya, hati nurani lebih dominan, mampu mengendalikan nafsu, naik derajatnya. Nah, dalam teori, kalau orang sudah dominasi pemikiran materi semata-mata karena dorongan nafsu biologis, makin besar ini, maka makin kecil ruang hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi kalau bicara keadilan, bicara kemuliaan, bicara kasih sayang, tidak nyambung. Tapi kalau bicara untung, bicara yang loka, yang senang-senang, muncul kaum hedonis. Besar atau kecil, kadang-kadang kita menjadi pengikut kaum hedonis. Jadi kita bisa lihat, ini manusia dominan nafsu materi. Bicaranya mesti sekitar itu. Yeah. Nah, kalau spiritual atau akal budi kita, hati nurani, mampu mengendalikan nafsu, dia akan bisa ada kepekaan. Hatinya jernih. Dia bicara soal kasih sayang, bicara soal kebenaran. Kebahagiaannya di situ. Nah, ini di bulan Ramadan. Kenapa bahimiyah kita dikurangi, kemudian spiritualitas kita harus kita tingkatkan. Maksudnya supaya kita ini menjadi makhluk yang bisa lebih mulia dari malaikat. Jadi luar biasa. Pak Ustadz, biasanya kalau Ramadan ini suka ada agenda safari dakwah ke daerah-daerah? Dulu waktu, sekarang udah tua. Saya pernah ke Irian, saya pernah ke, sampai ke Freeport saya pernah. Pengalaman ke Freeport saya pertama dulu, karena nggak ada yang kenal satupun. Sisi udah siap mental, ini saya betul-betul mau dakwah ini. Katanya daerah minoritas, berarti betul, sampai di bandara nggak ada yang jemput. Saya lihat orangnya, Masya Allah, bahasanya nggak ngerti, apa ngerti. Rupanya yang jemput itu belakangan, tak salah informasi. Nah, baru kemudian ternyata, Masya Allah, Timika itu bukan daerah minoritas umat Islam. Masjid-masjid besar-besar. Ya. Kemudian dari unit ini, pergi sana, pergi sini, pergi sini. Itu sebenarnya memerlukan sekali tenaga mubalik, pengajar, sampai didatangkan dari mana-mana. Tapi hanya bulan Ramadan. Saya masuk ke tambang, ke terowongan di bawah gunung itu. Ternyata di bawah tanah itu, di kaki gunung Jayawijaya itu, ada jalan seperti rumah rayap lah kali ya. Di situ ada gedung, ada bengkel, ada kantor di dalam tanah. Dan ada masjid, Ashabul Kahfi masjidnya. Jadi saya di hari terakhir dibawa masuk, keliling muter. Masuk terowongan, yang udaranya aja dipompa dari luar. Saya bilang sama guide saya, orang Malang ya, "Cak, ya apa ki gak metu-metu? Kok nggak keluar-keluar ini?" Kata dia, "Pak, ini panjang Pak terowongan." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Begitu keluar sudah di atas. Sudah di atas, napasnya tinggal 1-2, oksigen sudah mulai kurang. Itulah daerah Gresbek, daerah tambang terbuka yang batu emasnya sebesar mobil kali ya, yang truknya jauh, tonasenya 450 ton. Di kawasan pertambangan, industri pertambangan Iya, ya? di daerah yang sekarang digali sampai 1000 meter. Iya. Nah, yang kedua, saya ke sana lagi karena diundang lagi. Sekarang juga kalau mau kepingin diundang ya bisa aja, tapi begitu turun, "Pak, harus daftar Pak, ke atas, ke mana, Tembagapura itu harus naik chopper, helikopter." Kenapa? Ya begitulah, pokoknya kurang security-nya, kurang safety-nya, kurang. Daftar saya, dapat rate yang kelima. Baru 2 rate sudah gelap di sana. Kan itunya, kabutnya luar biasa.
Jam 8, jam 9 udah mulai kabut. Jadi akhirnya, Bapak enggak bisa nih, helikopter enggak lagi karena kabut di sana. Bahaya. Nah terus gimana? Naik bis. Dan ternyata bis itu ada konvoy. Ada 5 atau 6. Yang dijadikan bis itu adalah yang biasa truk yang membawa kontainer gandengan. Itu Thames kalau dulu tuanya merek itunya. Itu dibuat bis. Tapi saya terkejut di dalamnya. Begitu masuk, kaca-kacanya ditutup dengan anti peluru. Ini mobil semua masuk kayak masuk ke kota aja gelap. Supirnya pakai jaket anti peluru, pakai helm. Itu dikawal depan tentara, di belakang juga tentara bersenjata lengkap. Waduh, ya Allah, ini kalau bukan kadung keluar begini ya repot juga. Tapi ya sudah kadung keluar begitu sudahlah. Itu 64 mil dari Timika ke Tembagapura. Jalannya naik turun. Itu kalau mobil saja yang cc-nya 5.000 baru bisa. Dan itu Ustaz dalam rangka ceramah dakwah membina para karyawan di sana. Karyawan. Berapa banyak karyawan? Banyak ribuan. Yang muslimnya. Unit ini, unit sana, unit sana, luas sekali kan. Nah, kemudian sampailah alhamdulillah turun sana. Dan ya Allah, di situ juga terbelah dua. Memang bagaimana hatinya. Begitu masuk ke masjid, Masya Allah ribuan sholat berjamaah itu. Nikmat bener, loudspeakernya bagus. Berarti mesinnya besar. Kemudian ada radio, ada perpustakaan. Jadi nikmat di situ, tapi dingin luar biasa. Jadi nanti ke unit sana, unit sini, unit terus keliling, ada lengkap keliling semua baru selesai. Cuma yang kedua, saya itu, aduh ya Allah rasanya berat sekali. Udah tua juga, ya. Kemudian ke daerah-daerah juga begitu. Kalau diceritakan panjang itulah. Berarti membutuhkan kader, Pak Ustaz. Betul. Pengembangan kadernya bagaimana kalau Ustaz? Nah ini yang itu urusan majelis dakwah lah. Kalau Ustaz ngajarin generasi gimana nih? Saya punya murid nih harusnya di kader. Saya nggak jarang nanya ya. Mungkin saya tuangkan dalam buku balada itu kan baru bagian kecil aja. Iya. Pengalaman ya. Kalau namanya balada kan ya nggak enak gitu. Baik Pak Ustadz, kita sudah dibatasi oleh waktu. Tadi banyak sekali obrolan dengan Ustadz ini Ikhwan Akhwat yang bisa menginspirasi kita. Sebagai penutup Pak Ustadz, kepada Ikhwan dan Akhwat apa dari seluruh perpanjangan kita? Dan Akhwat rahimakumullah, saya berdoa mudah-mudahan antum semua yang sedang makan sahur diberkati oleh Allah SWT. Kita berpuasa, coba kita lebih dalami lagi, kita bedah hati, bongkar jiwa kita, kemudian kita bersihkan, kita upaya bagaimana melewati Ramadan ini, martabat kita bisa naik di sisi Allah, menjadi orang yang lebih takwa, lebih ikhlas, lebih jernih, lebih takarub, lebih rindu kepada akhirat, keridhaan Allah, bahkan menjadi obsesi bagaimana bisa mendapatkan ridha Allah SWT melewati puasa ini. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah memberkati kalian semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, sahur bersama tokoh edisi Dewan Syariah. Tadi kita sudah dengar obrolan cerita dari Ustadz Abul Hidayat Seroji. Semoga menginspirasi Anda dan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Neza dan juga Anis Mu'alim. Kali ini undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.